Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ratu Aziza Meka Nasrullah Saripudin dari kelas 11 MIPA 2. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya saya dapat menyelesaikan tugas ini tepat waktu tanpa ada halangan dan sesuai dengan harapan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Taufik Ramdhani selaku guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang telah memberikan tugas pengganti renang. Sesuai dengan arahan, di sini saya akan membahas tentang renang gaya bebas. Renang adalah kegiatan yang banyak diminati oleh berbagai kalangan, mulai dari usia anak-anak sampai dewasa, bahkan sampai usia lanjut. Renang adalah gerakan saat kita berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya di dalam air bak, di sungai, laut, ataupun kolam renang. Dari 4 gaya yaitu kupu-kupu, butterfly, gaya punggung, backstroke, gaya dada, breaststroke, dan gaya bebas freestyle, renang termasuk jenis olahraga yang bisa diajarkan kepada siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, sampai dewasa. Renang gaya bebas atau freestyle merupakan gaya renang yang tercepat dibandingkan dengan ketiga gaya lainnya, karena gaya renang ini mempunyai koordinasi gerak yang baik dan hambatannya paling minim. Renang gaya bebas lebih minim hambatan karena posisi tubuh dan lengan seperti gerakan memecah air. Renang gaya bebas merupakan salah satu gaya yang menghasilkan daya dorong tubuh ke depan dengan mengkoordinasikan gerakan tungkai, kayuhan lengan kanan dan kiri, posisi wajah ke bawah, kecuali pada saat mengambil nafas, dan posisi tubuh streamline untuk mengurangi hambatan sehingga akan melaju lebih cepat. Di dalam renang gaya bebas, yang perlu dipelajari yaitu bagaimana posisi tubuh, gerakan kaki, gerakan tangan, dan pengambilan nafas. Yang pertama, posisi tubuh. Posisi tubuh gaya bebas sejajar atau horizontal dengan permukaan air, tepatnya di bawah permukaan air. Saat meluncur, otot-otot pada seluruh tubuh dalam keadaan rileks. Adapun untuk melatih posisi tubuh dengan cara yang pertama, dalam posisi berdiri, condongkan tubuh ke depan sampai dada mengenai permukaan air. Kedua lengan lurus ke depan. Yang kedua, luncurkan tubuh ke depan dengan cara menolakkan salah satu kaki ke dinding tembok. Perhatikan sikap meluncur sejauh mungkin. Yang kedua, gerakan kaki. Gerakan tungkai kaki gaya bebas dilakukan turun naik bergantian secara menyilang. Gerakannya mirip dengan gerakan sewaktu berjalan. Cara belajar gerakan tungkai kaki di posisi di tempat dengan yang pertama dengan irama perlahan, gerakan kaki tungkai kaki kanan ke bawah dan tungkai kaki kiri ke atas. Lakukan secara bergantian, kemudian lakukan lagi gerakan seperti tadi secara kontinu atau berulang-ulang sampai irama cambukan menjadi baik. Yang kedua, bentuk latihan masih seperti yang sebelumnya, hanya pada waktu cambukan ke bawah lebih kuat daripada cambukan ke atas. Lakukan latihan ini berulang kali sampai merasakan bahwa cambukan ke bawah menghasilkan dorongan yang lebih besar daripada cambukan ke atas. Cambukan pergelangan kaki menggunakan plantar flexion. Tujuan utama dari cambukan kaki adalah sebagai stabilisator supaya posisi kaki tetap streamline atau sejajar. Yang terakhir, dalam latihan ketiga ini, coba iramanya sedikit dipercepat sehingga akan melihat ada buih putih yang dihasilkan oleh cambukan punggung kaki dan telapak kaki. Selanjutnya di posisi meluncur, yang pertama, tubuh dalam posisi meluncur, gerakan kaki tungkai turun naik secara bergantian dengan irama perlahan. Latihan seperti ini sebaiknya menggunakan papan pelampung yang dapat dimodifikasi dengan botol aqua. Ulangi latihan ini beberapa kali sampai mahir melakukan cambukan kaki. Yang kedua, pada latihan yang kedua ini gerakannya masih sama, irama gerakannya dipercepat. Diingat bahwa cambukan ke arah bawah harus lebih kuat daripada cambukan ke arah atas. Yang terakhir, coba jarak latihannya ditambah menjadi 15 meter. Bentuk latihan sama dengan di atas. Bila di dalam penempuhan jarak latihan ini merasa sesak nafas, usahakan mengambil nafas ke arah depan, kemudian keluarkan di dalam air. Yang ketiga, gerakan lengan. Gerakan lengan pada renang gaya bebas berputar ke arah depan mirip dengan gerakan baling-baling pesawat udara. Artinya, jika satu lengan berada di depan, maka lengan yang satunya lagi berada di belakang. Siklus dari gerakan lengan gaya bebas terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama ada entry atau masuk ke dalam air. Di gerakan ini adalah jari-jari tangan masuk ke dalam air, biasanya jari kelingking terlebih dahulu. Yang kedua ada pull and push. Sudut gerakan pull yang baik 90 derajat. Hal ini akan menghasilkan tenaga yang paling kuat. Sedangkan push merupakan gerak lanjut
dari pull sampai paha. Kedua gerakan ini tidak boleh dipisahkan. Gerakannya merupakan satu kesatuan. Yang ketiga ada recovery atau pengembalian. Pengembalian lengan ke depan pada gaya bebas dilakukan setelah selesai gerakan push atau mendorong. Hal tersebut dinamakan recovery. Dalam recovery ini terdiri dari dua macam. Yang pertama, pengembalian lengan ke depan lewat samping badan di atas permukaan air dengan siku-siku lurus yang disebut dengan wide recovery. Teknik ini biasanya digunakan oleh pemula atau perenang yang memiliki lengan pendek. Yang kedua ada pengembalian lengan ke depan. Dengan menarik siku tinggi-tinggi, ibu jari bergeser dari samping paha ke pinggang. Kemudian siku didorong ke depan sampai lengan lurus di samping telinga. Gerakan seperti ini disebut high elbow recovery. Teknik ini biasanya digunakan oleh perenang ahli atau perenang yang memiliki lengan panjang supaya frekuensi geraknya lebih tinggi dan untuk menjaga keseimbangan tubuh akibat dari gerak lengan. Yang terakhir ada teknik bernapas. Cara bernapas pada gaya bebas dilaksanakan ke satu arah, ke kiri atau ke kanan. Hal ini berlaku untuk jarak pendek dan menengah. Sedangkan cara bernapas untuk jarak jauh dan maraton biasanya 2 kali ke arah kiri dan 2 kali ke arah kanan secara bergantian. Bernapas dengan tubuh miring. Lakukan latihan meluncur dengan tubuh miring. Ulangi terus latihan ini sampai merasakan luncurannya lurus dan seimbang. Lalu dalam posisi meluncur miring, gerakan tungkai kaki ke arah depan dan belakang secara bergantian. Ulangi latihan ini seperti secara bolak-balik sampai gerakannya lancar dan arahnya lurus. Yang terakhir dalam posisi meluncur miring, gerakan tungkai kaki kiri dan kanan secara menyilang, disusul dengan tarikan lengan kanan dari kiri ke belakang secara bergantian. Ulangi latihan seperti itu bolak-balik sampai dapat menghirup dan membuang udara secara baik. Sekian yang dapat saya sampaikan dari tugas video pengganti renang ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.